Nah, kalau yang persiapan lainnya itu, saya dapat informasi juga dari ini kan. Cuman saya mikir masa iya sih ngilang kayak gitu gitu. Ya udah. Halnya dari yang mirip-mirip dari tesnya. Halo semua. Halo semua. Gitu dong Mas. Oke, balik lagi bersama kami berdua di Ngobrol Bareng Mahasiswa. Itu judul baru segmen ini ya. Betul kan Mas? Betul banget. Jadi bukan Kita hari ini mau ngapain nih, Dul? Jadi bukan Apa ya? podcast Amoy lagi ya Mas. Oh ya, bukan Ngobrol Amoy. Bareng Mahasiswa. Ini sekarang berarti Oke. kita ada di episode 3 sesuai janji kita di episode 1 dan episode 2. Di episode kali ini kita akan mengundang lulusan terbaik Ya, lulusan terbaik di angkatan kita ya, di Dul. Sekolah Tinggi Seni Negara lulusan tahun 2016. 2016. Betul sekali. Sebenarnya mereka sibuk banget nih berdua. Sebenarnya kita mengundangnya berempat ya, cuma kebetulan yang lagi bisa sibuk cuma ya. berdua doang nih, tapi nggak apa-apa lah. Berdua doang. Mereka berdua juga sudah mewakili ya kan Mas. Betul banget. Langsung aja Mas, panggil satu-satu Langsung Mas. aja. Yang pertama, Selamat datang, Bu Afifah. Ya. Aku dulu Iya. sih. Iya nggak apa-apa. Emang kenapa sih? Nah, ini Bu Afifah ini ya lulusan terbaik ya Terbaik. di jurusan Teknik Kripto. Teknik kripto. Ya. Yang selanjutnya Mas. Yang kedua. Ayo. Selamat datang Mas Hendrik. Mas Hendrik. Halo, selamat datang. Nah, kalau Mas Hendrik ini lulusan terbaik di jurusan di bidang minat rancang bangun peralatan sandi. Nah, ini sekelas sama kita ya dulu ya. Betul Mas Hendrik sekali. ini. Mas Hendrik ini dari awal masuk sampai lulus dia peringkat 1 terus. Nah, ya betul. Betul. Nggak pernah turun. Gak pernah turun kecuali di semester 3. Oh iya, semester 3 pernah gak ya? Iya, tercerita ya Mas, tercerita ya. Diturunin sama siapa cerita ya Mas. Itu ntar. Lanjut ya. Kabarnya gimana nih berdua? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat. Sehat. Ke Afifah, Sehat. Iya. ke Afifah dulu nih. Sekarang lagi di mana Mbak? Di Jakarta apa di kampung? Bosan aja dong, kan nggak boleh kemana-mana. Tetap Oh di gitu. rumah aja. Kerja berarti dari rumah. Iya, kerjanya dari rumah. Emang sekarang Ya. lagi sibuk apa Mbak? Sekarang sibuk kerjaan tesis. Kan mahasiswa ya ceritanya. Oh kamu lagi lanjut S2 ya? Iya, alhamdulillah. S2 di mana? Mohon doain ya. S2 di Universitas Indonesia. Jurusan? Wah, Manajemen mantap. Keamanan Jaringan Informasi. Manajemen keamanan jaringan informasi. Kamu orang jaringan berarti Mbak? Bukan juga sih. Gak tahu Nah, gitu. kalau Hemal, Gimana dipanggilnya kabarnya? Ya, namanya Hendrik Maulana, Hendrik dipanggilnya Maulana Hemal. dipanggil Hemal. Gimana Sehat, Mas Mas? Hemal? sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Sama kayak Viva, karena kebetulan kita satu kelas, lagi ngerjain tesis juga. Wih, luar biasa. Tuh guys, dengerin ya. Mantap. Kalau lulusan terbaik mah gitu, udah sekolah langsung udah ngurusin tesis. Lah kita berdua lagi ngapain Mbak ini? Bikin YouTube tuh. Oh iya, betul. Nah, mungkin Mbak Rifa sama Mas Hemal ini bisa memperkenalkan diri masing-masing nih. Aku- Dari Mbak Rifa dulu nih. Boleh tahu Mbak, SMA, status sekarang apa, dinas di mana, niat ngubah status kapan? Waduh. Aduh, berat nih pertanyaan terakhirnya, berat sekali ya. Coba-coba. Jadi secara singkat aja kali ya. Dulu SD, SMP, SMA saya di Kudus ya. Jadi memang domisilinya asli Kudus. Kemudian 1 tahun pertama saya kerja dulu, baru setelah itu melanjutin di STSM. Tahu kan ya STSM, Sekolah Tinggi Sandi Negara. Jadi salah satu sekolah kedinasan.
Nah, setelah dari lulus, masuk ke kerja dulu setahun, terus ke STSN, nempuh pendidikan selama 4 tahun, habis itu lulus, jarak 1 tahun kemudian baru melanjutkan S2. Jadi sekarang kerja tapi juga kuliah. Wih, Nah, ini ada yang menarik nih tuh. Ada yang menarik nih. Mbak Eva kan tadi bilang kerja dulu nih sebelum masuk STSN nih setahun. Nah, mungkin nanti bisa cerita ya dulu ya gimana sepak terjangnya oh Mbak iya, Eva. tentu. Keren nih deh. Kalau Mas Hemal, monggo Mas. Ya, perkenalkan nama saya Hendrik Maulana. Kalau di SSN dipanggilnya Hemal ya. Nah, saya dari SD, dari kecil sampai SMA, saya besar di Purbalingga, Jawa Tengah. Ngapak jadinya. Oh iya. Oh gitu. Emang Kudus nggak ngapak ya? Purbalingga. Setelah lulus, ya langsung daftar di STSN. Ya, alhamdulillah langsung keterima. Terus Mungkin berbeda sekarang dengan dinas di mana? Mau? sekarang dinas di Pusat Data dan TIK, Badan Siber dan Sandi Negara. Di Ragunan apa di Sawangan Mas? Saya dua-duanya, Mas. Oh gitu ya, Oh, mantap. Iya, Mantap. bolak-balik di ya. Sawangan, di Ragunan, Mantap. iya, betul. Berarti kalian berdua kuliahnya malam ya? Ya, habis pulang Iya, kerja. malam. Oke deh. Gitu teman-teman, sekilas terkait perkenalan mereka berdua. Lanjut nih yang sesi yang terinti, sesi pertanyaan. Kita udah nyiapin nih beberapa pertanyaan buat Afifa dan Hemal. Dan Hemal. Yang pertama, Mas Moyo, kasih tahu Mas pertanyaannya Mas. Dulu kenapa kok milih STSN gitu, Mbak Viva sama Mas Hemal? Nah, itu kenapa? Kayak tahu dari mana sih STSN itu? Sama motivasinya masuk ke STSN itu apa? Kenapa milih PTN yang lain yang ada di luar? Kan mungkin kalau anak-anak SMA kan ngertinya, perguruan tinggi negeri, Undip, atau misal kayak Afifa kan Kudus nih, dekat nih sama Undip, sama UNER, kan dekat. Mungkin kalau Hemal mungkin dekat sama apa UGM mungkin ya, sama UNS. Dari Hemal dulu deh, Hemal. Nah, oke. Jadi dulu sebenarnya saya tuh daftarnya ya PTN daftar, ya PTK daftar. Pun PTK juga nggak hanya STSN daftarnya dulu. Kemana sih tuh, Mal? Nah, PTN dulu ikutnya SMPTN ya, karena waktu saya dulu kan nggak boleh ngikut jalur undangan. Jadi karena mau daftar kedinasan, jadi nggak boleh ikut jalur undangan. Jadi makanya jalur yang tes tulis. Nah, kebetulan dulu saya milihnya di Undip, di Teknik Kimia. Oh iya iya. Waktu tes itu kan kebetulan dia pas waktu tes SMPTN tulis itu kebetulan pas bareng tuh hari besoknya seleksi kesehatan di STSN. Nah, jadi habis tes tulis tuh langsung berangkat ke terminal, langsung ke Bogor itu untuk itu. Besoknya langsung tes kesehatan. Nah, kebetulan juga waktu itu pas pengumuman Undip itu dari SMPTN keterima juga alhamdulillah. Terus seminggu berselang kemudian STSN pengumuman Pantuhir. Jadi waktu STSN Pantuhir terus keterima, jadi saya nggak lanjutin yang undipnya. Nah sebenarnya selain daftar PTN, saya juga daftar beberapa PTK, kayak misalnya AMG, terus STTN, sama SETIS waktu itu. AMG itu meteorologi dan geofisika ya. Sekarang STMKG mungkin ya. Iya. Tapi yang keterima malah di STSN. Padahal waktu itu STSN kuotanya sedikit, cuma 40. Kalau dibandingin yang lain jauh. Sebenarnya sih nunggunya STAN dulu. STAN nggak buka. Nunggunya STAN, tapi karena STAN waktu tahun kita nggak buka ya. Betul. Nah, jadi begitulah sedikit tentang perjalanan pemilihan perguruan tinggi saya. Asik. Bisa dijadiin film nggak tuh, Mas? Mantap. Nah, boleh. Kalau mau diproduserin ya.
Kalau IP gimana IP? Kita biasanya manggilnya Mbak IP. Karena dia wanita tertua di angkatan, jadi biasa dipanggil Mbak. Bukan dulu, ada lagi yang tua dulu. Tapi yang Kelihatan tua. Iya, tua. kelihatan tua. Betul. Mbak IP gimana? Kalau saya dulu memang waktu SMA saya nggak pernah namanya membayangkan atau terpikirkan untuk kuliah ya karena saya mikirnya ya, uang dari mana terus kuliah itu mahal, jadi dalam benak saya itu misalnya dulu waktu di SMA teman-teman saya waktu kelas 3 itu udah pada nyari perguruan tinggi A, B, C ya karena aku nggak ada keinginan buat kuliah jadi nggak tertarik buat cari tahu kuliah A, B, C dan lain sebagainya. Ya udah saya mikirnya paling saya nggak jauh beda lah, maksudnya dari lingkungan sekitar ya, maksudnya lulus SMA cari kerja, udah gitu aja saya mikirnya. Cuman waktu dulu kan memang saya ngajar ya, maksudnya saya memang nyambi sekolah itu ngajar private, jadi les, kadang 1 anak, 2 anak, kadang juga berkelompok. Jadi waktu kelas 2 SMP saya udah ngajar, waktu SMP saya ngajar anak SD, SMA ngajar anak SMP, nah terus pas lulus itu saya lanjutin lah. Jadi kan saya nggak perlu nyari murid baru ya, maksudnya, dan kebetulan memang saya jadi guru private itu juga saya nggak nyari, kebetulan memang dari satu orang nular ke orang lain, jadi pada menghubungi saya, alhamdulillah memang jalan rezekinya ada aja gitu. Nah waktu lulus ya memang nggak kepikiran buat kuliah, ya udah saya lanjutin aja pekerjaan saya waktu masih sekolah, jadi ngajar lah ceritanya. Terus waktu itu ada tuh sebenarnya teman seangkatan saya yang pernah daftar STSN, ada 5 orang gitu. Kebetulan kalau nggak salah ada 5 orang, nah 4 orang itu gagal di tahap kedua atau tahap ketiga. Nah yang 1 orangnya itu sebenarnya udah masuk ke tahap ketiga, cuman nggak tahu rumor dari mana di lingkungan sekolah saya itu ada info kalau nanti kuliah di STSN bakal hilang tuh, nggak bisa balik, nggak bisa ketemu keluarga, pokoknya jejaknya hilang gitu kan. Makanya teman saya yang 1 orang itu akhirnya nggak lanjutin karena mikirnya waduh bahaya juga kalau ngilang gitu kan. Cuman saya mikir masa iya sih ngilang kayak gitu kan. Ya udah, pas waktu saya tahu itu udah ditutup ceritanya, maksudnya pendaftarannya udah tutup. Padahal saya nggak tahu kenapa tertarik aja gitu kan. Nah ya udah saya akhirnya lanjutin aja aktivitas seperti biasa ngajar gitu. Terus nggak lama saya ngobrol tuh sama saudara saya yang ada di Bogor, ternyata beliau sedikit tahu lah tentang saya gitu, sedikit tahu lah tentang STSN, temennya apa ya, pokoknya ada yang tahu tentang STSN. Akhirnya saya ceritain, ini katanya kalau di STSN begini kan, terus saya diketawain, kamu dapat informasi dari mana gitu kan. Terus saya dimarahin, kamu jangan pernah menerima informasi mentah-mentah dari orang yang nggak tahu sumbernya jelas apa enggak. Nah, dari situ saya mulai belajar tuh, berarti memang nggak semua informasi itu harus diserap mentah-mentah gitu kan. Nah, karena beliaunya juga tahu sedikit banyak tentang gambaran STSN, ternyata bukan seperti itu. Ya udah, akhirnya saya dimotivasi tuh, ya udah coba aja di STSN. Nah, pas saya cari tahu tentang informasi STSN, ternyata kan dia kedinasan dan nggak butuh biaya sedikit. Ibaratnya kita cuma modal diri aja udah bisa hidup gitu di STSN, makan udah dikasih, seragam dikasih, ya pokoknya semuanya udah dapet lah. Nah di situ kan saya memang kendalanya di dana, saya nggak punya uang buat kuliah gitu. Bahkan kalau dulu saya mau kuliah pun saya punya tekad saya kerja dulu, ngumpulin uang dulu baru kuliah. Nah alhamdulillah karena di STSN itu gratis, ini 100% gratis, ya udah saya tertarik, sudah saya nyoba di STSN. Nah nggak berani banyak berharap sih, soalnya kan cuma 40 orang doang yang diambil. Atau kalau saya ngeliat badan saya kecil ya, udah kecil, lungsut, melihat teman-teman yang lain tuh pada gede, badannya bagus-bagus, kayaknya saya nggak ada harapan. Kan mikirnya kan kayak gitu ya. Tapi ya udah mau alam, pokoknya saya coba, saya niatnya kalau memang rezeki ya insya Allah diterima, alhamdulillah bisa lolos. Udah deh masuk gitu. Kenapa nangis coba? Suka gitu ya Mbak IP ya? Itu ya. Ya. Itulah punya cerita masing-masing berarti ya, motivasinya beda-beda. Berarti kalian dari SMA emang dua-duanya nih udah berprestasi ya, kalian emang orang pinter ya? Biasa aja. Biasa aja sih. Gitu Mas, kalau orang pinter tuh ditanya. Ya, orang pinter tuh ditanyain tuh pasti biasa aja. Kalau kita udah ditanya, Mas kamu dari SMA udah pinter ya?
Oh, jelas. Gitu guys, bedanya guys. Kadang-kadang memang. Yang satu iya nungguin. Dah, lanjut aja. Lanjut ke pertanyaan kedua, Mas. Nah, lanjut nih. Pengalaman kalian itu waktu tes itu gimana? Kan kalau Afifah kan dari Kudus ya, terus Hemal itu dari Purbalingga. Nah, itu tuh gimana sih perjuangan waktu tes? Kan tes kan ada tahapannya, terus perjuangan bolak-balik, terus apalagi Hemal yang terus nyambi tes lain ya, PTN dan PTK lain. Terus Afifah kan harus kerja juga nggak ditinggal kan, pekerjaan waktu itu masih tes. Nah, itu gimana gitu pengalamannya? Coba bisa diceritain. Bang Hemal, silakan. Ya, Bang Hemal dulu. Oke, iya. Jadi waktu itu memang kebetulan kan saya daftarnya ada beberapa PTK ya. Jadi ya untungnya waktu itu nggak bersamaan. Kalau sekarang kan jadi satu, jadi Panselnas apa kalau nggak salah. Ya, betul. Panselnas ya. Sekarang jadi satu. Kalau dulu nggak, beda-beda. Jadi kebetulan waktu tahun 2012 itu waktunya nggak ada yang bertabrakan gitu. Jadi ya memang bisa kesana kemari gitu. Waktu itu kalau STIS di Jogja, terus STTN juga di Jogja, terus AMG di Jogja juga. Nah, STSN doang nih yang Bogor gitu. Karena kan kalau dari Purbalingga ke Bogor lumayan jauh. Kalau ke Jogja ya cukup dekat sih. Jadi bisa bolak-balik waktu itu, waktu di Jogja. Terus kalau PTN, waktu saya daftar SNMPTN di Unsud, karena kan dekat di Purwokerto, dari Purwokerto ke Purbalingga dekat. Cuma ya gitu memang banyak dinamikanya. Jadi kalau habis tes ini terus berangkat ke kota beda lagi gitu. Ya memang harus, kalau memang lagi daftar banyak PTN itu memang harus dijaga kesehatannya, ya dijaga asupan makanannya seperti itu. Intinya sih ya tetap harus, motivasinya memang harus kuat kalau lagi masa-masa pendaftaran mencari sekolah perguruan tinggi gitu. Berarti dulu Hemal memang STSN tuh jadi prioritas pertama? Sebenarnya enggak sih. Karena kebetulan aja yang keterima STSN. Karena kan daftar dulu sebenarnya daftar yang prioritas utamanya STMKG. Tapi malah waktu baru tes apa pertama tuh tes akademik udah nggak lolos. Padahal kalau menurut saya soalnya STMKG itu lebih mudah daripada STSN. Tapi Luar malah biasa. nggak lolos. Mungkin nih kalau Hemal ini dulu kalau masuk SMKG nih, wah ini bisa jadi pawang hujan ini nih, handal nih. Ya itu memang cita-citanya. Oh iya, jadi pawang hujan. Oh gitu. Kalau Ive? Perjuangannya ya kalau namanya kerja kuliah ya otomatis harus bagi waktu ya. Jadi misalnya udah pengumuman besok mau tes, udah karena di Bogor, saya kan juga jujur pertama kali berani keluar jauh itu ya waktu tes di STSN itu. Jadi beraniin diri naik bis jauh, ya udah di tekad saya niatnya baik. Masih niat saya nggak neko-neko mau daftar sekolah, ya udah tak niatin. Akhirnya ya berani sendiri gitu kan. Terus karena bagi waktu sama kerja ya otomatis kalau misalnya besok tes sore ini berangkat pagi langsung nanti tes, terus nanti balik lagi ke rumah, nanti pas udah ada pengumuman baru balik lagi. Jadi ya bolak-balik gitu sih, karena memang kan harus kerja juga. Sendirian? Iya, kalau berangkat dari Kudus ke Bogor sendirian. Nanti kan juga ada saudara di Bogor, jadi buat ke kampusnya dianterin sama saudara, kebetulan kan tahu tempatnya juga. Tapi kalau dari ngebisnya sih memang sendiri. Dulu awalnya agak takut ya, namanya belum pernah keluar ya. Ya tapi alhamdulillah karena tekadnya, udah aku pengen nyoba gitu. Memang motivasi terbesar itu memang orang tua ya. Kalau memang banyak orang bilang motivasi terbesar orang tua itu mah klise gitu ya.
memang nggak semua orang punya motivasi yang sama gitu. Tapi kalau buat saya sendiri memang ibu saya itu jadi motivasi terbesar saya gitu. Namanya tes bolak-balik sejauh itu dengan nggak sedikit kan ya tahapannya. Itu pasti ada di mana yang waktu benar-benar capek banget, apalagi pas pernah tuh di tahap berapa ya, saya lagi gak enak badan, tapi kan harus tetap jalan. Nah di situ benar-benar saya ingat ya motivasi ibu saya, karena saya mikirnya kesempatan tuh nggak datang 2 kali gitu. Saya udah jalan sejauh ini, ya saya harus paksain diri saya buat tetap bisa lanjut dan ya sebaik mungkin bisa diberikan lah dilakukan gitu. Mantap. Itu sih. Berarti Afifah berapa kali bolak-balik? Berapa tes sih dulu? 6 kan? 7. Ya. 7 ya? Ya pokoknya setiap kali itu setiap tes bolak-balik. Oh. Iya. Hari ini selesai, sorenya aku langsung balik. Jadi ada jeda sehari dulu gitu buat persiapan. Jadi ke Bogor sehari, besoknya tes gitu. Terus balik lagi gitu. Itu tergantung jadwal juga. Misalnya kadang juga mepet tuh, misalnya sore ini berangkat naik kereta, tengah malam baru tidur sebentar terus tes. Ada gitu juga, tapi ada juga yang tahapan keberapa juga misalnya jeda sehari gitu. Jadi tergantung kondisi sih. Oh gitu. Berarti Mbak Viva ada saudara. Kalau Hemal nginep di mana lu, Mal? Oh iya, ini kalau Di stasiun lo ya? Di Bogor tuh, iya waktu awal-awal dulu kan turunnya di terminal Lebak Bulus ya. Jadi iya. Dulu nyampe sini kan jam 2 paling. Kalau berangkat tuh dari Purbalingga jam 5. Nyampe Jakarta sekitar jam 2. Nah, itu ya sampai pagi itu di terminal Lebak Bulus dulu. Nah, kebetulan dulu banyak temennya tuh, banyak yang daftar STSN gitu. Ketemu Sofu juga waktu itu ada teman kita. Gitu, ketemu saya di terminal Lebak Bulus ya. Luar biasa. Jadi banyak temannya dulu. Nah, kalau di dekat STSN kan banyak warga yang juga membuka rumahnya untuk dijadikan tempat menginap gitu. Oh gitu. Yang terkenal saya Pak Aceng gitu. Pak Aceng. Iya. Sebelah kampus betul. Sebelah kampus. Betul. Mantap berarti perjuangan kalian, guys. Nah, nih seru nih. Kan tes pertama kali itu kan tes akademik di Ragunan kan, kita ingat banget kan. Itu kan dibagi 2 gelombang kan. Yang daftar itu hampir 2.000 apa 20.000 sih? 2.000 ya. Dibagi 2 berarti 1.000. Pesimis nggak pas tes tuh? Kan dalam satu gor tuh. Apa yang dirasain? Dari IPD? Ya otomatis lah pertama datang ya, itu banyak banget ya orangnya, mestinya Jawa. Saya cuman ya udah nggak ngerti deh ini bisa lolos apa enggak. Terlebih lagi waktu ngerjain juga soalnya saya nggak pesimis sih, terutama di fisika. Aduh, ini nggak ngerti kan, itu nilai minus ya kalau nggak salah, kita kan minus ya dulu ya. Iya. Minus. Bener-bener yang waktu di dalam itu gimana caranya saya nggak salah milih, kalau nggak bisa nggak tak kerjain, kalau yang yakin dikerjain. Udah pokoknya sampai waktu mau persiapan masuk kan udah minder ya ngeliat orang banyak. Ya udah pokoknya saya ngilangin rasa minder itu biar saya nggak ambiar gitu loh, maksudnya pemikirannya yang udah dipelajari ambiar. Nah pas di dalam ya udah saya nggak mau ngeliat kanan kiri, pokoknya fokus kerjain aja. Pas udah keluar bener-bener di pikiran saya cuma pasrah doang dan nggak ada, saya ngerasa kayaknya aku nggak lolos deh. Itu yang keluar di pikiran saya, itu kayaknya nggak lolos. Ya udah saya harus ngapain setelah ini. Saya sampai nge-planning, nanti kalau udah nggak lolos saya harus gimana. Udah saya pikirin sampai. Bawaan manusia pasti gitu ya. Kalau Hemal gimana Hemal? Apalagi lu udah pernah tes kan? Nah, itu bedanya. Mungkin kalau Afifah tadi kan dia belum pernah tes ya. Kalau saya kebetulan udah punya pengalaman beberapa kali tes. Jadi ya mungkin rasanya lebih optimis gitu. Ya meskipun entah sih, saya jawab paling gini doang gitu ya. Bener apa enggak gitu kan. Gini doang. Hemal dari tadi dipancing-pancing sedikit, sombongnya keluar, Mas. Awal doang ya. Iya, ya maksudnya optimis dalam artian sudah biasa menghadapi situasi tes gitu. Ya, kita emang harus sebenarnya kalau dibandingin sama STMKG itu lebih ramai STMKG dulu. Lebih
SMKG itu kayak STAN lah, mirip-mirip. Soalnya jumlahnya memang banyak sih. Per daerah ya tesnya ya, STMG. Iya. Heeh. Begitu. Soalnya lebih sedikit ya. Nah, selama rangkaian tes itu, ada nggak punya cerita unik gitu? Misal kayak teman saya kan, cerita uniknya tuh setiap mau tes pasti mereka nginep di stasiun kan gitu kan. Terus jadi deket lah mereka. Nah, kalau kalian ada nggak? Mal, ada nggak lu? Yang Cerita benar-benar paling mengenang. paling ada mengenang. nih. Ada. Jadi waktu itu kan sama kan ada teman kita tuh si Dika dari Purbalingga juga kan. Nah, kebetulan waktu habis tes apa gitu ya. Tahap apa sih? Tahap kalau nggak salah administrasi deh. Tapi kan tetap harus ke sana meskipun administrasi ke Bogor kan. Nah, itu pas pulang kan malam-malam tuh. Nah, itu kan kalau jalurnya yang ke Purbalingga dari Jakarta itu kan lewat daerah Bumiayu dan namanya apa ya? Songgom itu. Daerah dekat Brebes. Nah, kebetulan dulu waktu 2012 itu jalurnya masih susah karena masih dalam pembangunan waktu itu. Itu di situ pas hujan banyak lumpurnya. Nah, bisnya macet lah di situ. Jalan aku sama Dika tuh. Jalan sampai mana? Jalan lumayan tuh, ada berapa kilo tuh. Naik apa? Dioper gitu? Kagak, karena pagi-pagi jam 3, jam 4. Jalan sampai rumah. Itu pagi itu harus ngumpulin berkas administrasi. Enggak, itu waktu pulangnya. Pulangnya. Ya, pulangnya. Ya kan karena pagi-pagi banget, jam 3, jam 4 gitu kan ya. Belum ada bis. Iya, belum ada bis. Terus penumpang lain? Akhirnya, itu kan, nah itu pas di situ nggak ada kendaraan tuh. Akhirnya pas agak terangan dikit, mungkin sekitar jam 4:30 ya, jalanlah kita ke daerah yang mungkin desa yang lebih dekat gitu. Karena kan itu di hutan itu, jalannya jalur hutan. Angker, bro. Sama Dika tuh. Angker. Iya, lumayan tuh. Udah 10 kilo kayaknya. Berapa jam jalan? Ingat nggak? 2 jam kayaknya. Orang sampai pagi kok jam 7. Sampai jam 7-an. Sahur on the road itu namanya. Kalau IP. Pak Viva gimana, Viva? Kalau aku sih nggak ada pengalaman yang lucu kayak Hemal ya, tapi pengalaman yang menurut saya itu dalam perjuangan saya itu banyak andil orang terdekat saya, orang-orang tersayang saya yang bisa saya sampai segini. Jadi saya bisa sampai segini bukan karena saya sendiri gitu. Banyak orang yang membantu saya gitu. Jadi waktu itu yang paling ingat itu waktu mau tahap administrasi, kan mau ngumpulin berkas. Nah itu kan kayak mendadak banget ya, besoknya apa ya, pokoknya saya ingat itu mendadak banget, dan mana berkas harus ngumpulin. Itu saya ngumpulin berkas dulu, terus tiket bis udah habis. Pokoknya karena memang di hari itu juga dan saya harus berangkat, semuanya udah habis. Akhirnya saya naik ke stasiun. Dan itu nggak tahu, pokoknya gambling aja gitulah. Kalau ada syukur, kalau enggak ya nanti dipikirin lagi mau naik apa gitu kan. Waktu di sana ngantri tuh. Ngantri kebetulan itu kok benar-benar nyaris gitu. Ada satu jadwal keberangkatan yang sore itu, karena kalau berangkatan malam kan saya harus nyampainya pagi kan, terlambat gitu kan. Makanya ada 1 jam pilihan terakhir yang memang saya harus berangkat di jam itu, dan itu udah limit banget sisanya. Nah, sisanya udah limit. Saya cuma udah berdoa aja kalau memang rezekinya dapat, kalau enggak ya udah. Nah, kemudian orang di depan saya itu dia misalnya sisa 2. Dia tuh dapat yang tiket terakhir dan masih ada 1 pas di saya gitu. Jadi benar-benar nyaris kalau saya terakhir. Udah nggak dapat gitu kan. Terakhir itu serius. Ya, terus ditanyain mana sih penjaga tiketnya, gini. Loh Dek, kok kamu berani pergi ke sana ke daerah Jakarta sendiri gitu, dan itu tujuannya Gambir. Emang nggak ditemenin orang tuanya? Emang sekolahnya masih libur digituin. Kelas berapa? Nah, saya itu dikira masih SMP waktu itu. Dia nggak ngeliat SD ya? Nggak ngeliat muka kamu apa Mbak waktu itu, Mbak? Kenapa mungkin kuliah deh. Kucel gitu-gitu karena dikira anak SMP, mana beli tiket 1 ke Gambir lagi. Nah pas itu ke Gambir itu sampai Gambirnya itu jam 3. Nah itu saya benar-benar terharu banget lah sama om saya itu, sampai ngejemput dari Cilanmeng Bogor yang dekat itu bawa motor. Jadi om saya itu dari ke Bogor.
Ya dari Bogor ke Gambir saya di Wow. Itu udah sampai. Terus kan karena saya kan memang baru ya, jadi nggak berani dilepas sendiri, mungkin karena saya cewek juga gitu kan. Makanya tanggung jawabnya beliau ke saya itu benar-benar yang menjaga saya banget. Akhirnya saya dijemput, beliau tuh naik motor jam 3 itu pulang kerja dan nggak istirahat gitu. Jadi kan kalau jam 3 udah sampai Gambir, berarti malam kan udah jalan. Dan itu kalian tahu lah jauhnya kayak gimana itu Gunung Salak. Begitulah, jadi itu benar-benar yang membuat saya ya, gitu lah, terharu banget. Gitu. Tapi nggak lucu pengalamannya, nggak kayak beda. Pengalaman tuh beda-beda ya dulu ya. Jadi teman-teman di sini nanti kalau udah teman-teman mau daftar itu nggak usah ragu, nggak usah takut. Udah pengalaman nih kakak-kakak semua ini, meskipun bagaimanapun susahnya tetap dijalani dan bisa memetik hasilnya lah. Lihat Mas Hemal jadi lulusan terbaik. Jadi gemuk. Tapi Pak, tadinya kata yang di Gambir itu ya, kok tahu sih Afifa yang di stasiunnya dibilang anak kecil ya kan, sekarang udah kelihatan lebih tua ya kan. Oh, jadi progresnya jauh lebih cepat ya dulu ya. Iya, benar sekali. Bukan progres yang lain. Mungkin kalau Afifa nih beli tiket lagi, loh cucunya mana nek? Iya. Iya. Bercanda. Masih single, masih single Afifa. Ada lagi Mas, nomor 3 Mas. Nah, terus nih, dulu waktu kan mau tes nih, ada persiapan apa sih? Maksudnya harus belajar atau ngeliat dulu nih SSN nih kira-kira mempelajari apa, terus tes yang diujikan apa gitu. Itu kira-kira ada yang disiapin nggak? Bukan hanya tertulis aja ya, maksudnya kan kita ada tahapan-tahapannya. Nah itu kira-kira ada persiapan apa gitu dulu waktu mau tes? IP, dipersilahkan IP. Oh ya. Sorry. Aku ya karena memang ibaratnya itu aku udah pengen di situ, nggak mikir yang dipelajari apa, bener-bener nggak ada. Kalau orang kan kadang mikir di situ menarik nih, nggak di pikiran saya ada sekolah di bela negara, untung masih bisa di sekolahin, ya udah nanti bisa dipelajarin. Jadi saya udah nggak mikir itu kesukaan apa enggak. Jadi ya udah, pokoknya targetnya itu saya pelajari itu, kira-kira itu tesnya apa aja gitu kan. Terus kan ada beberapa tahapan yang akademik macam-macam gitu kan. Nah yang akademik kan ada tuh mata pelajarannya apa, ya udah saya belajar. Dulu itu saya beli buku tryout ya, buku tryout. Tadi saya nggak ikut tryout, cuma beli bukunya doang, pelajari dari situ untuk yang akademik. Nah, kalau yang persiapan lainnya itu, saya dapat informasi juga dari ini, kan waktu udah tes kenalan kan sama temen. Nah, temen itu ada yang pernah diterima, ke temennya pernah daftar, jadinya dapat info, dulu tesnya gini, ya udah ini saya pelajari salah satunya, tes fisik yang ini Samapta ya, Samapta kan memang saya dari sekolah nggak suka namanya lari, olahraga macam-macam, namanya orang ketika kita masa dimana kita pengen sesuatu, pasti itu secara otomatis kalau memang kita niat nih, di bawah sadar kita itu akan ngedorong gitu, kita harus mau dan gimana caranya bisa. Jadi tuh dulu saya hampir seminggu 3 kali atau 4 kali itu pasti lari di lapangan dekat rumah saya, dan itu disuruh saya sama om saya, kamu kalau mau lari ke tanam tubuh siang hari itu, jadi setiap jam 12 disuruh lari. Sampai anak-anak itu kadang nanya, ya ampun dok, emang kok gosong, melayu awan-awan gitu. Jadi yang terus gosong nggak? Oh Pak, pantes gosong ya. Ntar ini gara-gara lari-lari siang dulu. Iya. Gosong, pantes sekarang putih gitu loh. Dulu benar-benar yang awalnya aku nggak bisa lari, maksudnya bentar doang udah capek, sampai akhirnya ya namanya dilatih ya, kalau nggak dilatih ya gimana, orang emang nggak suka lari. Iya. Kayak sit up gitu juga latihan. Kalau yang paling saya iniin sih yang Samapta itu yang paling ibaratnya takut ya, maksudnya aduh aku lari aja ngos-ngosan, masa nggak bisa sih lari di sana gitu. Maksudnya perjuangannya udah panjang, kalau gagal karena itu kan sayang gitu. Makanya iniin banget, berjuangin banget buat melatih badan itu terbiasa buat lari. Jadi kalau Hemal, Hemal gimana persiapannya?
sama yang paling bener-bener disiapin tuh pas tes apa sih? Ya, kalau saya sendiri sih persiapannya ada beberapa ya. Pertama ya akademik, karena kan waktu itu tesnya nggak cuma di STSN doang, itu pasti akademiknya harus disiapin berarti. Terus yang kedua karena STSN sama STMKG waktu itu ada tes psikologi, jadi ya saya nyiapin juga buat psikologinya. Jadi ngerjain soal waktu itu. Soalnya dari yang mirip-mirip dari tesnya Akmil waktu itu. Kebetulan yang keluar sama. Jadi ya dijawabnya udah hafal aku. Ulang. Tes yang di mana? Jadi waktu itu kalau nggak salah saya ngerjain latihan soal gitu. Itu yang biasa dipakai buat Akmil. Latihan-latihannya emang buat anak-anak Akmil gitu kalau mau daftar dia latihan soal psikologi gitu kan. Nah, itu setelah latihan pakai soal itu, nah ternyata kok mirip gitu. Ya memang nggak semua sih, tapi kebanyakan mirip. Wow, luar Jadi biasa. Iya. Anda beruntung sekali Anda. Betul itu. Sangat beruntung. Mungkin memang ditakdirkan di STSN ya. Oh Tiap iya. semester gitu lagi. Jangan tiap semester gitu lagi ya. Kalau nih teman-teman bisa dicatat tips and tricks bocoran nih dari Bang Hemal. Iya, terus itu ya buat psikologi. Terus kan ada buat wawancara juga. Waktu itu latihan juga. Ya sama sih bareng-bareng anak-anak. Ya kayak anak yang mau daftar Akmil, Akpol gitu. Kan memang ada caranya buat ngadepin wawancara gitu. Tapi nyatanya kalau di STSN sih, kalau dulu ya tahun 2012 itu kayaknya nggak terlalu yang kayak dinilai pakai standar penilaiannya Akmil itu enggak sih. Kayaknya lebih di apa ya? Mungkin enggak setinggi di Akmil gitu. Apalagi kalau tes yang Samapta, kebugaran gitu enggak sih. Soalnya kalau dibandingin dulu ya waktu SMA itu kan ada lari 12 menit juga. Wah, saya dulu nggak nyampe 1,5 kilo kan, nggak nyampe. Ya gara-gara itu doang kalau mau daftar itu memang harus dilatih. Tapi ya mungkin kalau saya standarnya nggak kayak IPDN gitu enggak. Saya dulu pusat aja cuma berapa? Nah, 12. kenapa begitu guys? Nah, ngomong-ngomong lulus diterima nih. Pas kan kalian udah berjuang tuh pas tes. Terus gimana perasaannya pas diterima? Pas sudah ngeliat pengumuman, gitu. Kan kalau nggak salah pengumuman terakhir tuh maghrib ya, kalau nggak salah ya. Iya, maghrib. Maghrib ya. Maghrib pokoknya deh. Oh iya. Iya, aku dulu nggak ada internet ya, sorry. Gimana tuh rasanya? Apa yang Anda lakukan? Mungkin Anda langsung nyebur ke kolam atau teriak-teriak sekampung? Coba Ifah, coba. Dulu kan emang nggak ada HP aja belum nyambung internet ya, masih hitam putih gitu kan ceritanya. Waktu itu dikasih pengumumannya lewat apa ya? Website ya? Website. Ke warnet. Ya, ke warnet. Warnet dulu. Nah, waktu itu aku tuh lagi ke Klaten kalau nggak salah. Waktu habis Samata itu aku ke Klaten. Pas mau balik ke Kudus itu baru ada pengumuman. Itu minjem HP saudara apa ya? Ngelihat pengumuman. Ya udah seneng tapi sedih juga. Kenapa juga? Nggak tahu kenapa seneng nih karena udah diterima, perjuangan selama ini tuh terjawab gitu, terbayarkan. Tapi sedihnya, wah berarti aku harus tinggal di Bogor ya, ninggalin orang tua gitu. Jadi mikirnya udah, aduh, gitulah. Ya akhirnya bilang sama ibu ya juga udah ridho, udah ikhlas lah, dari awal daftar juga udah direstuin. Ya udah, tapi aku nggak lebay sih, maksudnya wow teriak-teriak atau gimana, nggak, malah orang-orang pada tahu setelah aku nggak pulang, maksudnya nggak pulang gitu ternyata. Ih, luar biasa. Mantap. Memang dia merendah terus loh. Memang. Coba. Ya, kayak kita yang emang udah rendah ya dulu. Ya udah rendah. Hemal. Kalau Hemal gimana Hemal? Nah, kalau saya kan waktu itu dapat pengumumannya malam-malam ya. Kebetulan itu lagi di Pekalongan waktu itu, di rumah nenek waktu itu kan. Ya mungkin karena itu waktu itu kalau nggak salah pertengahan bulan ya pengumuman Pantuhir itu. Nah, di akhir bulan itu sebenarnya
itu udah deadline buat bayar uang kuliah di Undip karena kan sebelumnya keterima di Iya. SMPTN itu. Tapi karena untungnya sih keterima juga di STSN jadi nggak ngelanjut bayar di situ karena mungkin juga waktu itu orang tua kesulitan buat mencari dana buat bayar waktu itu masih lumayan sih di Undip Teknik Undip. Kimia. Berapa itu dulu? Dulu. Mal. Dulu. Ya. Mal. Kenapa? Kalau dulu berapa itu? Harus bayar berapa untuk SNMPTN? SMPTN berapa ya? Sekitar 30-an kalau nggak salah. Teknik Kimia. Mantap banget ya. Terus di SSN berapa? Mal? Nggak bayar. Waduh. Waduh. Ya, terus lanjut. Oke. Ya kalau ekspresi mungkin nggak ada yang ini ya, nggak ada yang spesial juga sih. Mungkin langsung mandi aja beres-beres habis itu kan. Wah, beres-beres. Karena baru nyampe waktu itu, baru nyampe di Pekalongan. Kok gitu ya? Gua loh dapat pengumuman loncat-loncat loh di rumah seriusan, nggak bohong. Aku salto dulu. Bodoh amat lu, Mas. Nah, kalau Ive kan tadi bilang ada memang harus menyiapkan diri untuk meninggalkan keluarga ya. Lo emang udah siap gitu, Mal? Jadi dulu kan sebelum Hemal. mau daftar nih, otomatis namanya. Coba jawab mulu. Kan kamu tadi udah bilang harus menyiapkan diri. Kalau Hemal nih emang udah siap atau? Ya, sebenarnya sih waktu itu mungkin ini ya namanya anak baru lulus SMA kan. Iya. Ya mungkin kalau jauh gitu rada kurang siap juga sebenarnya. Apalagi waktu itu kan perlu ada ospek 3 bulan itu sama sekali nggak kontak ke rumah kan. Lah mungkin itu memang agak berat sih di situ. Apalagi pas puasa juga itu. Nah itu mungkin yang agak berat. Iya pas puasa, pas Ramadan ya. Edisi Ramadan. Ya memang kalau awal-awal tuh rasanya nggak enak. Rasanya pengen pulang gitu. Wah karena memang namanya anak SMA baru lulus, terus habis itu di ospek sama sekali nggak bisa megang HP, kontak 3 bulan gitu kan. Pasti berat sih itu rasanya. Tapi bisa ya kita melalui itu ya. Ya pasti bisa. Mantap sekalian, luar biasa. Mas, kita langsung ke sesi mengenang aja gimana Mas? Soalnya pertanyaan yang selanjutnya udah dijawab sama mereka semua tuh Mas. Ya. Nah, monggo Mas, sesi mengenang. Mas Hemal sama Mbak Afifah nih. Dulu, ini kita ngenang dulu ya, waktu 4 tahun kita kuliah di SSN. Kira-kira ada kenangan yang paling indah dan paling buruk nggak waktu di SSN? Mungkin bisa cerita ke teman-teman. Satu lagi yang nambahin. Dilupakan lah. Nambahin ya. Yang terindah, yang terburuk, sama yang nggak bisa dilupakan. Waduh. Aduh. Afifah. Pikir dulu deh. Terindah. Emal udah punya jawaban belum, Mal? Belum tahu. Terindah, terburuk, sama yang tak terlupakan. Terindah sama tak terlupakan kayak sama aja. Ya mungkin yang tak terlupakan tuh belum tentu terindah dan terburuk. Luar biasa. Gitu. Oh iya. Tinggal dulu lah, aku masih mikir. Mungkin kalau saya sih yang terindah ya, mungkin karena kebersamaannya sih. Kalau dulu kan memang Allah jawabannya halu. Kebersamaan formal. Yang beda tuh ya di situ karena dari dulu nggak pernah yang namanya ikut semacam ekskul pramuka atau mungkin Libra gitu nggak pernah ya. Jadi mungkin nggak pernah ngerasain yang namanya dihukum bareng-bareng gitu. Asik. Itu memang kalau waktu pertama-tama ya itu memang momen apa ya mungkin bisa dibilang ya momen baru gitulah mungkin. Jadi itu yang rasanya terindah tuh. Ya. Kalau terburuk ya apa ya? Terburuk mungkin kalau ya itu mungkin kalau kayak waktu ada teman waktu ospek tuh namanya Neneng apa gitu kan.
Ya, itu bohong itu. Oh iya. Yang benar terburuk yang Anda alami dong. Masa terburuk ngomongin orang? Ya mungkin terburuk itu aja sih, maksudnya waktu pas ospek terus nggak bisa kontak ke sana kemari, dan itu memang rasanya berat sih. Berat Jadi banget tuh ya. Berapa lama tuh nggak bisa kontakkan sama keluarga? Dulu kan sebulan sih. Kalau sebulan nggak ya. salah kan waktu dari awal puasa tuh. Mm-mm. Awal puasa sampai lebaran. Nah, kebetulan lebaran kita kan boleh pulang. Habis itu kita merasakan nikmatnya memegang HP ya. Ah, betul itu. Itu yang Sebulan nggak megang HP, hebat banget. Nah, kalau yang tak terlupakannya apa? tak terlupakan apa ya? Oh, mungkin tak terlupakan ya momen pas lulusnya sih mungkin ya, kalau kalau bagi saya sendiri itu momen pas lulusnya. Karena kan mulai dari awal udah berat, terus di tengah-tengah perjalanannya juga berat. Ya mungkin tak terlupakannya jadi momen pas lulusnya itu. Luar biasa pas lulus. Kalau Mbak Ipe? Jangan. Kenangan terindah. Terindah. Terus wisuda dong. Pas wisuda. Kok pada pas wisuda ya? Iya nih. Enggak lah, itu paling indah. Oh iya, terus Kalau Oh iya, bagus. waktu dapat berita saudara meninggal tapi nggak bisa pulang. Jadi itu merasakan begini ya rasanya kalau di rantau. Itu sih yang benar terburuk karena di kondisi pengen pulang tapi nggak bisa pulang. Hampir sama ya. Terburuknya sama. Tak terlupakan. Tak terlupakan itu saat teman-teman itu bisa perhatian. Jadi misalnya waktu aku sakit, ya siapa yang nolong kalau nggak teman sendiri. Jadi waktu teman-teman pada care dirawat gitu-gitu yang bawa, ternyata sebenarnya keluarga itu nggak cuma yang sedarah, tapi yang beda dari. Jawabannya lu keren, Mas. Berbobot jawabannya, Mas. Nah, terus selanjutnya nih dulu. Ada yang bisa Mas Kemal sama Mbak Afifah sampein nggak motivasi atau apa pesan buat teman-teman nih yang baru lulus SMA dan mungkin masih galau gitu, masih bingung mau milih mana sih, PTK atau PTN atau swasta atau PTK nih mana yang kira-kira cocok. Kalau Mas Kemal kan udah pengalaman daftar ke banyak PTK ya. Mungkin mana nih yang kira-kira cocok, dan kalau sekarang kan udah nggak kayak kita dulu ya, bisa daftar banyak ya, cuma bisa daftar satu. Nah, mungkin bisa dikasih tips atau apa pesan-pesan motivasi buat teman-teman. Mungkin dari Mbak Afifah dulu nih. Dulu karena aku cuma pengalamannya di PTK ya, jadi kalau prinsip aku sih kuliah untuk bekerja, bukan kuliah untuk mencari pekerjaan. Jadi ya kalau bisa, karena sekarang susah gitu ya, masih kondisi cari kerjaan yang ya nggak segampang itu gitu ya. Kalau saya pribadi, saya lebih milih yang saya kuliah tapi udah terjamin saya bisa langsung kerja. Dan yang pasti opsi kedua adalah yang gratis ya karena kondisi saya emang dulu nggak memungkinkan kalau kuliahnya bayar. Nah pesannya sih sebenarnya apapun pilihan kamu, yang penting kamu tahu kamu mau kemana, targetmu apa, dan kamu mau jadi apa. Jadi jangan sampai milih PTK, PTN atau swasta yang kalian sendiri nggak tahu nantinya mau arahnya kemana. Yaitu ibaratnya kita milih jalan gelap yang kita nggak tahu ujungnya apa. Jadi kita harus bisa membuat planning atau perencanaan yang kita pilih itu, kita setidaknya tahu gambarannya ke depannya mau apa dan mau gimana dan apa yang harus dilakukan selama menempuh itu. Gitu sih. Dan satu hal, bahwa usaha itu nggak ada yang pernah sia-sia. Jadi selama kita dalam proses berusaha, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Insya Allah itu tidak akan mengkhianati hasil. Mantap kali, Jos. Kalau Hemal? Maksimal. Nah, mungkin kalau dari saya, karena pengalaman
mendaftar beberapa PTK gitu ya, terus PTN juga. Mungkin memang pertama tuh penting untuk kita membuat perencanaan gitu. Kita harus tahu benar kita tuh nantinya mau seperti apa gitu. Ya memang ya nantinya pun nggak ada yang tahu kita nanti bisa jadi berubah gitu. Ada jalan hidup yang lain gitu. Tapi tetap kita harus tahu membuat perencanaan, lalu kita berusaha untuk mendapatkan jalan hidup yang kita pilih tersebut. Tapi ya paling lagi mungkin ada kata-kata mutiara atau pepatah yang bilang kalau manusia itu berencana tapi Tuhan yang menentukan gitu. Ya sama kalau saya ngalamin itu waktu saya pertama daftar di STMKG gitu kan. Ya memang saya merencanakan buat di situ tapi nyatanya kan nggak bisa gitu masuk ke situ gitu. Tapi tetap dan memang ya manusia harus cepat beradaptasi gitu. Waktu saya gagal di STMKG ya masih ada jalan yang lain ya harus adaptasi di jalan tersebut gitu. Jadi memang semangat dan motivasi itu harus terus dipertahankan gitu. Apalagi kalau dalam mencari masih masih belum punya jalan hidup atau pegangan hidup yang tetap gitu. Siap. Mantap, mantap. Wah, tamu kita ini mantap-mantap semua ya, Jul ya. Bukan mantap-mantap, maksudnya keren-keren banget. Mas, aku mau kasih tahu nih buat adik-adik. Ini posisi ketika Mbak Afifa dan Abang Hemal nih udah jadi mahasiswa. Wis. Nih Afifa dulu nih. Waduh. Oke, seragam. Ini lu, Mbak? Gak tahu. Oh iya, Afifa. Hemal mana Hemal? Hemal di pojok. Oh. Cari Hemal. Waduh. Iya, ini Hemal di pojok. Oh iya. Garang banget ya, garang. Banget itu tuh. Garang. Hemal, kita deketin aja Hemal. Ini setelah lulus ya guys. Luar biasa. Udah cukup lah. Ya. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, ada yang ingin disampaikan, silahkan komen di bawah. Komen. Atau mau nanya soalnya kayak gimana sih? Komen aja komen. Gitu. Bang Hemal masih jomblo apa belum? Komen. Komen. Apa sih IG-nya? Mbak Ipa juga. Kalian di mana sih? Aku mau tanya-tanya. IG, komen. Pokoknya kita akan memberikan informasi-informasi seputar kedinasan terus ya Mas ya? Ya, betul. Next, kita bisa untuk episode selanjutnya nih, kita ada rencana sih mengundang dari PTK lainnya. Buat kayak gini juga. Untuk beda PTK ya. Ini kan STSN, mungkin dari STTD, atau dari PDN, atau dari STMKG. Ya. Nanti kita pantengin terus ya. Pantengin terus episode selanjutnya. Jadi terima kasih buat Abang Hemal dan Abang Afifa udah menyempatkan diri. Ya, makasih semoga ya. Sukses, semoga lancar tesisnya ya. Semoga cepat lulus dan doakan kami menyusul. Amin. Dadah semua. Dadah.